Kerajaan tertua di Pulau Jawa berdasarkan bukti arkeologis adalah Kerajaan Salakan Negara. Dibangun pada abad kedua Masehi yang terletak di pantai Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Diduga kuat mereka bermigrasi dari Sumatera. Sedangkan kerajaan tertua di Sumatera adalah Kerajaan Melayu Jambi, yaitu Koying, abad kedua Masehi, Tupo, abad ketiga Masehi, dan Kuntala atau Kantoli, abad kelima Masehi. Menurut cerita atau tombo adat Lubuk Jambi yang diwarisi oleh leluhur mereka mengatakan bahwa disinilah lubuk atau asal orang Jambi. Oleh karena itu daerah ini bernama Lubuk Jambi. Dalam tombo juga disebutkan di daerah ini terdapat sebuah istana kerajaan Kandis yang sudah lama hilang. Istana itu dinamakan Istana Damna, berada di puncak bukit yang dikelilingi oleh sungai yang jernih. Penelusuran peninggalan kerajaan ini telah dilakukan selama 7 bulan dan telah menemukan lokasi, artefak, dan puing-puing yang diduga kuat sebagai peninggalan Kandis dengan ciri-ciri lokasi mirip dengan sketsa Plato 347 sebelum Masehi tentang Atlantis. Namun, penemuan ini perlu dilakukan penelitian arkeologis lebih lanjut. Kepulauan Nusantara telah melintasi sejarah berabad-abad lamanya. Sejarah Nusantara ini dapat dikelompokkan menjadi 5 fase, yaitu zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, dan zaman kemerdekaan. Kalau dirunut perjalanan sejarah tersebut, zaman kemerdekaan, zaman kolonial, dan zaman Islam mempunyai bukti sejarah yang jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Zaman Hindu-Buddha juga telah ditemukan bukti sejarah, walaupun tidak sejelas zaman setelahnya. Zaman sebelum Hindu-Buddha masih dalam teka-teki besar, maka dalam menjawab ketidakjelasan ini dapat dilakukan dengan analisa keterkaitan antar kerajaan. Dalam catatan sejarah, terdapat informasi yang terputus antara zaman prasejarah dengan zaman Hindu-Buddha. Peradaban Nusantara kuno bermula di Nusantara bagian tengah dan di ujung barat Pulau Jawa. Pada abad ke-1 sampai abad ke-4, daerah yang dihuni meliputi Jambi, Kerajaan Melayu Tua, Lampung, dan Banten, Kerajaan Salakan Negara. Untuk mengetahui peradaban awal Nusantara, kemungkinan besar dapat diketahui melalui analisa keterkaitan 3 kerajaan tersebut. Nenek moyang Lubuk Jambi diyakini berasal dari keturunan Waliullah Raja Iskandar Zulkarnain. 3 orang putra Iskandar Zulkarnain yang bernama Maharaja Alif, Maharaja Depang, dan Maharaja Diraja berpencar mencari daerah baru. Maharaja Alif ke Bandar Ruhum, Maharaja Depang ke Bandar Cina, dan Maharaja Diraja ke Pulau Emas, Sumatera. Ketika berlabuh di Pulau Emas, Maharaja Diraja dan rombongannya mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Kandis, yang berlokasi di Bukit Bakar atau Bukit Bakau. Daerah ini merupakan daerah yang hijau dan subur yang dikelilingi oleh sungai-sungai yang jernih. Maharaja Diraja sesampainya di Bukit Bakau membangun sebuah istana yang megah yang dinamakan dengan Istana Damna. Putra Maharaja Diraja bernama Darmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja, putra mahkota Maharaja Diraja, dan gelar lainnya adalah Datuk Rajo Tunggal. Datuk Rajo Tunggal memiliki senjata kebesaran, yaitu keris berhulu kepala burung Garuda yang sampai saat ini masih dipegang oleh Daniel gelar Datuk Mangkuto Maharaja Diraja. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kandis ini adalah dari hasil hutan seperti damak, rotan, dan sarang burung layang-layang, dan dari hasil bumi seperti emas dan perak.
daerah kerajaan Kandis kaya akan emas, sehingga Raja Tunggal memerintahkan untuk membuat tambang emas di kaki Bukit Bakar yang dikenal dengan Tambang Tita. Yang sampai saat ini, bekas peninggalan tambang ini masih dinamakan dengan Tambang Tita. Hasil hutan dan hasil bumi kerajaan Kandis diperdagangkan ke semenanjung Melayu. Datuk Raja Tunggal memerintah dengan adil dan bijaksana. Pada puncak kejayaannya, terjadilah perebutan kekuasaan oleh bawahan raja yang ingin berkuasa, sehingga terjadi fitnah dan hasutan. Orang-orang yang merasa mampu dan berpengaruh beransur-ansur pindah dari Bukit Bakar ke tempat lain, di antaranya ke Bukit Selasi, dan akhirnya berdirilah kerajaan Kancil Putih di Bukit Selasi tersebut. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan baru, maka mulailah terjadi perebutan wilayah kekuasaan yang akhirnya timbul peperangan di antara kerajaan. Kerajaan Koto Alang memerangi kerajaan Kancil Putih. Setelah itu, kerajaan Kandis memerangi kerajaan Koto Alang dan dikalahkan oleh Kandis. Kerajaan Koto Alang tidak mau diperintah oleh Kandis, sehingga Raja Aur Kuning pindah ke daerah Jambi. Tidak lama kemudian, pembesar-pembesar kerajaan Kandis mati, terbunuh diserang oleh Raja Sintong dari Cina belakang. Dengan ekspedisinya dikenal dengan Ekspedisi Sintong, tempat berlabuhnya kapal Raja Sintong dinamakan dengan Sintoga. Setelah mengalahkan Kandis, Raja Sintong beserta prajuritnya melakukan perjalanan ke Jambi. Setelah kalah perang, pemuka kerajaan Kandis berkumpul di Bukit Bakar. Kecemasan akan serangan musuh, maka mereka sepakat untuk menyembunyikan istana Dhamma dengan melakukan sumpah. Maka sejak itulah istana Dhamma hilang. Dan mereka memindahkan pusat kerajaan Kandis ke Dusun Tuwo, atau yang sekarang bernama Teluk Kuantang. Penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian lanjutan. Penelitian pendahuluan terdiri dari mengumpulkan cerita atau tombo atau mitologi di daerah Lubuk Jambi dengan melakukan wawancara dengan pemangku adat setempat. Kemudian melakukan analisis topografi untuk mencari titik lokasi yang diduga kuat sebagai lokasi kerajaan. Tahap berikutnya adalah melakukan ekspedisi atau pencarian lokasi. Penelitian lanjutan adalah penelitian arkeologis untuk membuktikan kebenaran cerita. Data yang didapatkan di lokasi dianalisis dan dicari keterkaitannya dengan bukti sejarah dan cerita di daerah sekitarnya. Hasil penelitiannya memperoleh deskripsi lokasi kerajaan Kandis.